Amuk Jamlata imbangnya pada ya. Wah, hanya segitu yuk. Ya, rasakan seranganku, raksasa. Ayo. Ya. Ayo. Ya. Nangat jangan berani. Ya. Waduh yo. Nih, waduh yo. Iya. Ya. Wih, ada lah. Itu buat. Aduh, nak ni ya. Ya, dodo. Wah, no. Mana menoknya. Aduh. Iya. Oh ya. Loh, hilang kemana dia? Nah, keluar gini dong, berani. Ya. Iya. Ya. Cash ya. Ya. Cash. Iya. Car. Ayo. Kena kau. Ya. Gitu aja repot ya. Ayo nih, ganti giliranmu ayo. Wah, hinjih kakang. Ganti aku ayo. Raksasa maju. Wah, gigit kau, ayo. Tunjukkan kekuatanmu. Wah, kolot. Ya. Gantian. Ya. Sih. Wah. Waduh yo. Jangan lari. Aduh yo. Wah. Iya. Wah. Waduh. Wah, Satria itu sakti semuanya ya. Gak akan kalah. Ya, hush. Ya. Wah, iya. Wah. Ayo, tes. Nih, bawah. Tes. Ayo kena kau. Sekarang mati olehku. Ya. Ayo keroyok. Kalian keroyok, aku nggak apa-apa. Gas ya. Tes. Ya. Ayo. Hanya segitu kekuatan dari prajurit baju barat. Ayo keroyok. Wah. Gas ya. Hanya segitu kekuatan baju barat. Ayo. Kerahkan semua kekuatan kalian. Ayo Kang. Ayo nih. Gas. Ya. Hehehe. Yuk. Waduh Kang. Aduh. Kang Togok, itu si Antasena kalau mukul musuhnya tuh nggak tanggung-tanggung, nggak pakai perasaan. Kepalaku hampir kena ini, wah bahaya. Lari Lung, makanya jangan dekat-dekat kalau raksasa lagi tawuran sama Satria Sakti. Tapi Kang,
Aku heran, itu pasukan setan ribuan jumlahnya kok kalah sama 2 bocah itu ya? Apa setan zaman sekarang kurang asupan gizi? Bukan asupan gizi, Lung, tapi kurang niat baik. Ribuan setan itu berani karena disuruh, tapi Raden Antasena dan Raden Wisanggeni berani karena mereka sudah menyerahkan nyawa mereka. Orang yang sudah tidak takut mati itu adalah manusia yang paling berbahaya di jagat raya, loh, Lung. Waduh, Kang. Kalau gitu aku mending jadi penonton di tribun belakang saja, Kang. Nyawaku cuma 1, nggak ada serepnya. Iya, ayo bareng-bareng kita nonton dari jauh. Nanti malah kena mati kita. Waduh, tobat. Hawa dingin dari kesaktianku kurang ajar engkau. Kenapa hawa dingin teluhku tidak mempan pada kalian berdua? Kenapa kalian tidak hancur oleh kekuatanku? Itu karena hati kami tidak berisi kebencian, Tante. Kutukanmu hanya memakan orang yang hatinya penuh iri dan dengki. Kami datang dengan cinta untuk orang tua kami dan keikhlasan untuk dunia. Waduh. Biung Betari Durga. Pegang kakimu Bathara Kala. Jangan kabur lagi, ayo. Sini, kau urusanku. Waduh. Wah. Aduh. Biung, aku kalah sama Antasena. Wah, Antasena itu orangnya sakti. Nggak bisa dikalahkan dengan mudah. Paman Kala, sudah cukup main-mainnya. Sekarang rasakan beratnya dosa-dosa Kurawa yang kau pikul. Akan kuseret kau masuk ke dalam diriku. Nggak bisa. Mau kabur kemana, Paman? Sekarang kau kutangkap. Waduh, Biung, Bathara Durga, tolong saya. Waduh, kalau aku nggak kabur bahaya. Jangan kabur. Sini, Tante, sama saya. Waduh. Manusia ini benar-benar sakti. Antasena berhasil mengunci pergerakan Bathara Kala. Sementara Wisanggeni berhasil menjerat Dewi Durga dengan rantai cahaya. Langit Setra Gondowayit berangsur-angsur berubah menjadi putih. Kepekaan, pertanda kekuatan jahat mulai luntur. Nih, rasakan kekuatanku. Ayo, Paman Kala, rasakan kekuatanku. Kejahatan mungkin memiliki pasukan yang besar dan senjata yang mengerikan. Namun kejahatan tidak akan pernah memiliki ketenangan jiwa. Orang yang berjuang dengan hati yang tenang akan selalu menemukan celah untuk meruntuhkan tembok kesombongan yang paling tinggi sekalipun. Suasana pun berubah dari panas menjadi hening. Dewi Durga dan Bathara Kala berhasil diruat oleh Wisanggeni dan Antasena dan menyatu dengan jiwanya, dan keduanya pun mati muswa. Hening sepi, sepo tanpa swara. Langit Setra Gondomayit yang tadinya penuh teriakan raksasa kini berubah menjadi sunyi yang menyayat. Ini bukanlah sunyi kematian yang sia-sia, melainkan sunyi sebuah ibadah tertinggi. Raden Antasena dan Raden Wisanggeni, dua satria yang lahir dari keajaiban, kini bersiap mengembalikan mukjizat mereka kepada Sang Pencipta. Mereka bersiap menjadi wadah bagi seluruh racun angkara murka yang selama ini membebani bumi. Bathara Kala dengan suaranya yang melemah. Ketakutan. Aduh Biung, mati aku Biung. Paman Kala, jangan takut, aku tidak membencimu.
Aku hanya membawamu pulang ke tempat di mana kau tidak bisa jadi menggoda oleh janji-janji busuk manusia.